Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, ensiklopedi pagi ini adalah Al-Isra'u wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Secara bahasa, Isra itu adalah proses perjalanan. Tapi Mi'raj itu artinya alat untuk naik. Ya, jadi kalau dalam bahasa sharaf, Mi'raj itu adalah isim alat, nama tempat, nama alat untuk naik. Contohnya tangga gitu kan. Nah, ini ada ketidaksesuaian. Biasanya Allah menyatakan itu selalu sesuai. Contohnya saat Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau Allah menyatakan aqamus shalah, qafnya di fathah, aqamus shalah, maka di selanjutnya adalah wa atawuz zakah. Ya, kita harus hati-hati, tulisannya mirip. Jadi kalau aqimus shalah pasti wa atuz zakah. Wa atuz zakah, tanya di domah. Tapi kalau aqamus shalah maka menjadi wa atawuz zakah, bukan atuz zakah, taknya di fathah. Wa atawuz zakah. Karena itu fi'il madhi. Kalau aqimu fi'il amr. Nah, kali ini Isra itu menjelaskan tentang proses. Tapi Mi'raj itu alat. Apa yang disebut Isra dan Mi'raj secara istilah? Haditsatani mutalam zimatani. Isra dan Mi'raj itu adalah dua kejadian yang talazum. Nah, talazum itu hanya sejodoh, itu sepaket. Ya. Jadi Isra dan Mi'raj itu satu paket, bukan Nabi Isra sendiri, gitu. Kemudian di lain waktu Mi'raj sendiri. Ya, seperti sholat dan zakat kan dua kewajiban yang berbeda, meskipun disinggung bareng. Sholat, zakat. Tapi Isra dan Mi'raj ini satu paket. Ya, karena itu perjalanan horizontal dan vertikal. Isra itu perjalanan dari bumi ke bumi, ya, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Sementara Mi'raj itu dari Masjid Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi horizontal, vertikal. Waqa'ata qabla hijrah li nabi. Yang terjadi kedua hal itu sebelum hijrah terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, di suatu malam, bi ruhihi wa jasadi yaqdatan, dengan roh dan jasadnya secara sadar. Bukan mimpi ya. Minal Masjidil Haram bi Makkah ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Bi wasitatil buraq, dengan kendaraan burak. Bi suhbati Jibril, dengan sahabat Jibril, ditemani oleh Jibril.
Tsummal uruj bihi fi nafsi laila min asil aqsa ilal mala'il a'la. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke atas dari Masjidil Aqsa sampai Mala'ul A'la. Mala'ul A'la ini ada komunitas langit. Inda Sidratil Muntaha, di dekat Sidratil Muntaha. Jadi ujungnya ujungnya komunitas langit itu Sidratil Muntaha. Namanya Muntaha itu notong ujungnya. Wa ru'yatihi, dan ru'yat penglihatan Rasulullah, al-ayat tanda-tanda kubra yang besar. Summa ruju' bihi ila baitihi fi Makkah. Kemudian beliau pulang ke rumahnya di Mekah fi lailatihi tilka, pada malam yang sama. Itulah yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Status hukum meyakini Isra dan Mi'raj. Wa ya'taqidul muslim anal Isra wal Mi'raj kanata yaqdzatan wa haqiqatan la manaman. Seorang muslim harus meyakini Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan sadar dan hakiki, ya, bukan kiasan, ya, bukan perumpamaan, tapi itu terjadi benar. La manaman, bukan tidur, mimpi maksudnya. Min awali rihlah ila akhiriha, sejak awal perjalanan sampai akhir. Biruhihi wa jasadihi, dengan roh dan jasadnya ma'an, bersamaan. La biruhihi faqat, bukan dengan rohnya saja, sebagaimana pendapat sebagian orang, ya. Maksudnya kalau dengan rohnya saja mimpi maksudnya. Inda jumhuri salaf wal khalaf, itu disepakati oleh komunitas salaf dan khalaf, wa immatin nakli, dan imam-imam yang ahli hadis, ya. Wala yu'ni hadza ingkaru ayyakuna nabi qad ra'a qaulal isra manaman kama tahammala alai ba'du riwayat. Ini tidak berarti nabi tidak pernah mimpi, karena seperti yang diceritakan oleh Aisyah, kana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falaqis subhi. Beliau tidak pernah mimpi, melainkan, ya, mimpinya itu selalu didapati setelah sadar. Kalau kita mimpi betul-betul terbukti, kebanyakan kencing gitu. Kalau kita mah, ya. Jadi setelah sadar ya benar kencing. Kalau Nabi tidak, ya, atau mimpi X, nah, itu biasanya kejadian benar, ya, keluar. Nah, kalau Rasulullah setiap mimpi yang dialaminya saat tidur selalu setelah bangun menjadi kenyataan. Wa yakunu hadza min bawi tauti'ah wa tasbit wal inas lahu. Ya, jadi bukan berarti Rasulullah nggak pernah mimpi yang hakiki. Hakikatnya, Al-Isra wal Mi'raj ayatani azimatani ayyadallahu bihiman nabi qabl hijrah. Isra dan Mi'raj itu dua ayat besar, ya, yang merupakan bagian dari mukjizat. Nggak bisa ditiru sampai sekarang. Walaupun kita sudah mempunyai moda transportasi yang modern, ya, sudah ada kereta api cepat, sudah ada pesawat Concorde yang bisa memacu kecepatan 3 kali suara, ya, kecepatannya. Jadi suaranya masih di sana, pesawatnya udah di sana. Tapi kemudian Concorde ditarik dari peredaran karena terlalu cepat. Jadi terlalu cepat tuh orang ngeri. Nah, setelah itu dia menimbulkan suara yang sangat-sangat hebat, sehingga rumah-rumah penduduk yang di sekitar bandara itu pada pecah. Kalau dia mendarat, maka ditarik dari peredaran. Hatta wasala haitsu usriya bihi wal
Qoblal hijrah, terjadi sebelum hijrah, haitsu usriya bihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Terjadi pada malam hari, tidak seluruh malam, sebagian malam. Ya. Malam itu sendiri separuh dari 24 jam. Tapi yang malam itu sendiri nggak penuh, maksudnya tidak dari malam ke malam, maksudnya dari awal malam sampai akhir malam. Cuma sebagian saja. Hatta wasala Baitul Maqdis, farabatal barak. Beliau sampai di Baitul Maqdis, maka beliau mengikat burak di halaqati babil masjid, di dekat pintu masjid. Tsumma dakhala masjid wa salafil bil anbiya. Beliau memimpin salat di Masjidil Aqsa, ya. Makmumnya nabi-nabi. Tsumma ja'ahu Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Kemudian Jibril datang memberi minum. Satu minuman berisi khamr, satu minuman berisi air susu. Nah, ya. Faqala lahu Jibril, lalu Jibril bertanya, "Hudid Tsumma ja'ahu Jibril wa ina'in fakhtaran nabiyyu ala khamr." Lalu beliau memilih susu. Jadi ditawari khamr sama susu. Nah, beliau menolak khamr dan mengambil air susu. Lalu Jibril mengatakan, hudita lil fitrah, Anda sudah mendapat petunjuk. Ya artinya benarlah milihnya. Wal Isra'u kana bi ruhin nabi wa jasadi. Isra itu terjadi dengan roh dan jasad Nabi. Yaqdatan la manaman. Dalam keadaan sadar, bukan tidur. Tsumma urija bihi min Baitil Maqdis ila sama'id dunya. Kemudian beliau dinaikkan dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Terus sampai ke atas. Ya, beliau berjumpa dengan nabi-nabi tergantung di tingkatnya. Nah, katanya ini, saya belum ke sana. Batu yang dijadikan pijakan beliau sekarang, yang ada di Baitul Aqsa, ya, Baitul Maqdis, itu seakan-akan memang berdirinya aneh gitu. Si batu itu, yang namanya sakhrah, karena dia batu besar, ininya ganjelnya cuma kecil gitu. Jadi segini, ganjelnya kecil. Jadi kalau menurut logika, seharusnya batu itu udah jatuh. Tapi itu sampai sekarang. Ya, dan itu betul-betul dijaga di sana. Tapi oleh Yahudi sayang. Jadi Masjidil Aqsa itu, saudara, kalau kita mau ke sana, jangan Anda kira kita punya paspornya Palestina. Tidak ada. Palestina nggak ada negara. Jadi kita masuknya menggunakan paspor Israel. Ini yang membuat kesulitan kita, karena kita tidak ada perjanjian bilateral dengan Israel. Makanya ada beberapa orang lalu membuka hubungan bilateral. Apa yang menghalangi Indonesia tidak mau melakukan perjanjian bilateral? Sementara negara-negara Arab sudah gitu. Jadi negara-negara Arab sendiri ada hubungan bilateral dengan Israel. Ya, nah itulah mungkin emosi ya, kita emosi. Apa penyebabnya? Sehingga kita kalau mau ke sana muter-muter. Kemana dulu gitu. Nah itu ya, nggak tahu sekarang dah perkembangan terakhir begitu. Alhasil yang punya kekuasaan itu adalah Israel, bukan Palestina. Bahkan Palestina sudah dihapus dari peta dunia. Jadi kalau kita searching di Google Maps dengan menulis Palestina nggak ketemu. Ketemunya Israel. Terus kalau kita menulis Gaza gitu ya, Gaza, maka ditujukannya ke negara Israel. Jadi judulnya Israel, ada Gaza. Kalau dulu kan masih akomodasi. Sekarang sudah dihilangkan dari peta dunia. Palestina tuh. Tahulah kabarnya bagaimana.
Kalau orang Indonesia masih menghargai ya. Orang Indonesia masih menghargai. Tapi orang-orang salaf malah mengatakan ya mestinya orang Palestina itu yang ngungsi. Gitu. Orang Palestina yang ngungsi. Gitu. Bagaimana orang dia yang punya negara? Nah persoalannya itu nggak beda jauh dengan Cilegon. Ya. Beberapa puluh tahun yang lalu yang menguasai kapling toko kanan kiri jalan besar itu Muslim. Saya datang tahun 78 Cilegon ini. Masih banyak kanan kiri itu pohon asem. Rindang. Rindang sekali. Tapi sekarang saudara perhatikan dari mulai Simpang sampai ke Ramayana nggak ada pohon. Yang kanan kiri nggak ada sama sekali. Ini tata kota yang buruk. Ya, jadi egois. Nah, kita kembali. Gara-gara itu mungkin bisa terjadi seperti kasus Palestina. Mereka jual. Ini. Yang punya kapling. Jualnya bukan kepada Muslim. Kebanyakan. Jarang saya dapat itu kanan kiri itu pemiliknya Muslim. Rata-rata non-Muslim. Sekarang. Ini menyebabkan karena mereka punya, mereka kuasa, ya kan? Punya duit kan lama-lama kuasa. Ya, apa sih yang nggak bisa di dunia ini yang urusan dunia ya, yang nggak bisa dianu dengan duit. Kekuasaan bisa didapat dengan uang. Nah kita lanjutkan. Dalil-dalil, yaitu terdapat dalam surat Al-Isra itu sendiri. Surat 17 ayat 1, Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci zat yang telah mengisrakan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi tempat di sekitarnya, agar kami memperlihatkannya ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah adalah sesungguhnya Dia, Allah ya, Maha mendengar, Maha melihat. Nah ini, apalah artinya Allah menyatakan ini kalau Nabi menyatakan saya semalam bermimpi. Nah kalau mimpi mah nggak aneh, ya kan? Inilah yang menyebabkan paman beliau Abu Lahab semakin ganas. Nah, ini orang ini semakin gila gitu. Gitu kan? Karena melakukan perjalanan yang begitu jauh tapi ditempuh dalam waktu singkat, bukan sekedar perjalanan bumi sampai ke langit yang tidak terbatas. Dan udah pulang lagi sebelum subuh. Ini makin gila. Wah, dia dengan bangganya disampaikannya kepada Abu Bakar Siddiq, teman setianya. Nih, ada kabar. Gimana? Temanmu itu loh, katanya. Temanmu itu katanya, semalam memberitahu, semalam dia melakukan perjalanan ke Aqsa, Palestina. Terus dari Aqsa ke langit yang nggak dijelaskan berapa jaraknya ya. Kalau Aqsa kan jelas bisa diukur. Ini ke langit sana. Belum pagi udah pulang lagi. Oh, gimana? Tuh temanmu itu. Kan keinginan Abu Lahab itu jawabannya, wah, masa sih ya begitu kan? Benar yang ngomong itu Muhammad, benar. Benar, nggak bohong. Enggak, memang dia ngomong. Saya percaya lebih dari itu. Maka digelarilah As-Siddiq. Gelar Siddiq ini. Itu gara-gara itu.
Nah, setelah kejadian Isra Mi'raj ini tidak semua sahabat itu tetap ada yang ragu. Apa iya begitu? Tapi itulah saudara, kenapa Nabi kok bisa selamat? Ini dilihat dari sisi ilmiah ya. Dilihat dari sisi ilmiah. Menurut temuan ilmiah, sebuah benda yang dilarikan dengan kecepatan tertentu ya, itu seharusnya terbakar. Jadi kosmos ini, kalau kita ada benda gitu cepat sekali, itu terbakar. Ya. Apalagi kecepatannya kalau diukur itu lebih dari kecepatan sinar Nabi itu. Maka kita perhatikan trik-trik apa yang Allah buat untuk Nabi supaya beliau selamat. Sebelum beliau melakukan Isra Mi'raj itu dibedah dulu. Beliau dibawa ke sumur Zam-Zam, itu ada ceritanya, dibedah. Pembedahan dada Rasulullah ini pernah terjadi 2 kali. Ya, saat beliau kecil dulu itu. Sehingga Halimatus Sa'diyah apa? Yang dititipi Rasulullah. Apa saya lupa ya? Halimatus Sa'diyah apa ya? Jadi beliau sampai mengembalikan Rasulullah kepada keluarganya. Karena apa? Kalau bahasa Jawa itu ngegilani gitu. Satu saat teman-temannya bercerita dibawa oleh makhluk lalu dimutilasi. Bahasanya begitu, dimutilasi, dibelah dadanya. Wah, itu. Sampai temannya ketakutan ngadu ke keluarga Halimatus Sa'diyah yang merawat. Karena kan sedang main dengan teman-temannya. Tapi terburu-buru Halimah menjumpai Rasulullah. Kok selamat? Oh, nggak ada apa-apa kok. Kami lihat betul dibelah dadanya begitu teman. Wah, ini bahaya kalau begini. Ah, ini kembaliin. Itu jadi melihat Rasulullah diperlakukan seperti itu. Waduh, kalau ada apa-apa nanti saya ketempuan. Balikin aja. Nah, itu pertama di usia beliau masih kanak-kanak. Yang kedua ini, ya, sebelum berangkat beliau dibawa ke sumur Zam-Zam. Tapi kalau cerita beliau dibawa ke sumur Zam-Zam, beliau sendiri yang cerita. Kalau kecil itu kan diceritain sama temennya, ya paling nggak temennya manggil bu gitu kan. Muhammad diapain gitu? Kenapa kan mendadak dicari? Nah, kalau ini cerita beliau sendiri. Jadi bawa ke Zam-Zam, seluruh anunya dikorek kayaknya dalamnya itu menurut cerita beliau. Kemudian baru diterbangkan. Saat itu Rasulullah menyatakan melihat tidak kurang dari 600.000 sayap malaikat Jibril. Jadi beliau kenapa tidak kaget? Karena beliau udah sering melihat malaikat Jibril aslinya. Pernah malaikat Jibril datang dalam bentuk laki-laki. Beliau juga tahu. Makanya tuh, apa itu Islam? Ada orang datang kan, laki-laki berjubah putih, semua tubuhnya itu pakaiannya putih. Tidak dikenali orang ini dari mana. Ya, pokoknya teratur. Bukan orang musafir lah gitu. Kalau musafir kan kelihatan lelah. Gitu kan. Lalu bertanya, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Nah, setelah dijawab oleh Rasulullah, selalu dia mengatakan, iya benar, iya benar, iya benar. Kalau orang nanya kan pasti nggak begitu. Ya, Islam itu apa? Ya, Islam itu syahadat. Oh iya benar. Terus salat, iya benar ya. Itu didengar oleh banyak orang ini. Nah, setelah pergi, kamu tahu siapa itu? Tidak tahu ya Rasulullah. Siapa ya? Kita nggak kenal. Itu Jibril. Nah, jadi Jibril menyerupa sebagai laki-laki. Nanti satu saat yang lain menyerupa lagi apa? Rasulullah tahu. Datang perginya Jibril. Kadang-kadang menyerupa seperti sahabat. Kadang-kadang menampakkan bentuk aslinya. Nah, itu kata Rasulullah, sabda Rasulullah. Aku lihat di langit seluruhnya muka Jibril. Ya mungkin kayak semut ngelihat muka kita begitu. Semut ngelihat muka kita. Ngegila nih kan kalau kita bisa langsung mencret kali. Nah,
Itulah Rasulullah. Aku lihat tidak kurang dari 600.000 sayap malaikat Jibril. Maka dilakukanlah percobaan secara ilmiah. Seekor entong, ya, dibiarkan lari tanpa diikat ininya sayapnya. Itu tercapailah sejam itu 25 km. Si entong itu perjalanannya. Tapi ketika sayapnya diikat, dia hanya mencapai 5 kilo sejam. Jadi sayap ini ternyata bisa memacu kecepatan. Sehingga kita lihat burung-burung tuh, ya, di udara. Kan suka bergerombol itu, ya, suka terbang secara bergerombol. Apa tujuannya? Mengurangi kelelahan dia tuh. Jadi dengan akan memberi pengaruh yang sudah dilalui. Ya, yang di depan ini kan membuat trek baru, yang belakangan ngikutin. Jadi dia nggak membuka trek, jadi ngintil gitu. Itu nggak begitu lelah. Maka bisa terbayang kalau suatu benda dibawa oleh malaikat Jibril dengan sayap 600.000. Ya, jadi singkatnya bisa menjadi kuadrat gitu. 5, kalau entok itu diikat, dia kecepatannya 5 kilo. Tapi kalau dilepas 25 kilo, kan berarti 5 kuadrat. Ya. Nah, kalau kecepatan 600.000 kuadrat, lah ya nggak ada apa-apanya. Maka beliau dibawa oleh burak. Burak itu adalah artinya barkun, kilat. Nah itu. Meskipun demikian, meskipun ini dilakukan oleh beliau, dan sulit bisa diilmiahkan. Karena kejadiannya sekali seumur hidup. Salah satu syarat ilmiah, kejadian itu harus berulang-ulang. Contohnya kita memastikan titik didih air itu 100 derajat di atas permukaan laut 0. Dia akan mendidih mulai guru gitu 100 derajat. Itu karena terjadi berulang-ulang. Yo, nggak percaya tak ulangi lagi. Diulangi. Oh, jadi ditulis 100 derajat. Tapi kejadian Isra Mi'raj ini tidak bisa diilmiahkan. Ya, karena Rasulullah melakukannya tanpa saksi. Nggak bawa teman singkat, nggak bawa teman. Dan beliau cerita sendiri. Ketika menghadapi contohnya sahabat-sahabat, iya bener ta. Yo besok yo katanya. Nggak bisa begitu. Kayak kita kan menemukan rute baru, hasil ngegoes, sana bagus. Iya ta, yo kan bisa. Kali ini nggak bisa, karena beliau sendiri tidak bawa teman dan tidak bisa diulang. Karena itu tidak bisa diilmiahkan. Qala ahlul ilmi. Berkata ulama, qala Abu Ja'far At-Tahawi wal mi'raj haq. Mi'raj itu adalah benar. Wa qad usriya bin nabi wa urija bi syakhsihi fil yaqda ila sama. Nabi pernah diisrakan serta dimi'rajkan sendiri, sadar, ya, ke langit, summa ila haitsu sya'allahu minal ala. Dan diterbangkan, istilahnya kalau naik ke atas kan terbang ya. Diterbangkan tanpa sayap kasat mata, tapi beliau dibantu oleh Jibril dan Burak. Sampai di ketinggian tertentu. Nah, ini Allah berfirman dalam surat 53 An-Najm, ya, ayat 11. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah hati mendustakan apa yang dilihatnya. Jadi ini ayat ini memberikan pernyataan bahwa apa yang dilihat oleh Rasulullah, pengalaman beliau Mi'raj, itu tidak dusta. Bukan ngawak gitu, bukan ngarang-ngarang, tapi betul-betul real. Wa qala Ibnul Qayyim, "Tsumma usriya bi ruhihi wa jasadi." Beliau diisrakan dengan roh dan jasadnya ilal Masjid Aqsa. Ke Masjid Aqsa, "Tsumma urija ila fawqis samawat bi jasadi wa ruhi ila Allah." Kemudian dimi'rajkan ke langit
yang tidak dijelaskan berapa tingginya. Ya, kalau bumi ke bumi jelas bisa diukur kan? Ya sekarang masih ada, yaitu Masjidil Haram masih ada, Masjidil Aqsa masih ada, tinggal diukur aja. Tapi di ketinggian berapa nggak bisa diukur. Namanya Sidratil Muntaha. Muntaha itu aja udah pol gitu. Ya, sudah di ujung sana. Lah ya berapa ujungnya ya nggak tahu. Wa kana dzalika marratan wahidatan, dan itu hanya terjadi seumur hidup sekali. Nah, inilah saudara-saudara, terus apa yang didapat dari Rasulullah tidak seperti biasa, kewajiban-kewajiban Islam ini selalu diterima oleh Rasulullah lewat malaikat Jibril. Kewajiban-kewajiban, contohnya zakat, puasa, Jibril datang. Ya, kutiba alaikumusiyam. Siam sudah diwajibkan kepada kalian. Tetapi berbeda dengan sholat. Di ketinggian tertentu, Jibril tidak berani mendampingi beliau. Jibril, aku sampai di sini saja ya Rasulullah. Ya Muhammad, aku sampai di sini. Kenapa Jibril? Ini bukan wewenangku lagi katanya. Untuk sampai ke atas, saya tidak boleh. Jadi hanya engkau sendiri. Nah, beliau pun sendiri sana. Jadi beliau betul-betul menerima kewajiban sholat itu sendiri, langsung. Nah, sehingga ini menjadi barometer. Ya, seseorang yang sudah menyatakan iman itu menjadi murtad atau tidak, sangat bergantung kepada sholat apa enggak. Kalau yang lain-lain masih disebut maksiat. Ya, wayanya zakat nggak zakat, wayanya haji nggak haji, wayanya sodako nggak sodako, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau nggak sholat, setelah dia menyatakan muslim dia nggak sholat, ini menjadi barometer. Ya, dalam surat At-Taubah disebutkan begini. Fa in aqamus shalah, ya, fa ikhwanukum fid din. Jika mereka menegakkan sholat, mereka ikhwanmu. Ini kan secara terbalik, logika terbalik. Kalau mereka nggak sholat, bukan ikhwan lagi. Jadi makanya para suhu-suhu kita menjelaskan, kalau ada orang menyatakan diri sebagai muslim, seumur hidupnya nggak pernah sholat, maka meninggal tidak boleh disolatkan. Tuh. Tapi kalau pernah terlihat sholat, cuma nggak tahu sholat lainnya, Mas. Cuma pernah sholat, itu tetap terdaftar sebagai muslim, cuma maksiat. Tapi setelah dia muslim nggak pernah terlihat sholat, maka tidak boleh disolatkan, sebab bukan muslim. Nah, gitu. Jadi kemuslimannya dengan sendirinya gugur. Maksudnya kalau ada orang menyatakan diri muslim, dia nggak sholat, secara tidak langsung dia sudah mengundurkan diri. Maksudnya begitu, sudah mundur lah. Tapi kadang sholat, kadang enggak, itu masih bisa dianggap muslim. Kalau kita kan berdasarkan KTP kan, sehingga yang masuk surga KTP-nya. Masalah-masalah yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Al-mas'alatul ula, al-Isra wal Mi'raj ba'dal bi'tsah. Ada berita yang menyatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu dilakukan Rasulullah ya setelah diutus. Ya. Kana ba'dal bi'tsah syarifah, faqul adila sabiqa qat'iyat fid dilala. Kalau ada berita bahwa beliau pernah Isra Mi'raj sebelum diutus, nah ini diragukan kebenarannya. Ya. Jadi adanya juga setelah hijrah atau sebelum hijrah. Jadi singkatnya kalau menurut alur sejarah Rasulullah menjelang beliau Isra dan Mi'raj, itu beliau menghadapi kesulitan yang amat sangat. Kenapa? Karena dua pendukung beliau wafat dalam tahun yang sama. Ya, yaitu istri beliau yang tercinta, Khadijatul Kubra, Ummul Mukminin. Yang kedua, pendukung beliau, pamannya, Abu Talib, juga wafat di tahun yang sama.
Sehingga secara manusiawi gitu ya, secara manusia kita kehilangan pendukung di tengah-tengah kita dalam menghadapi banyak tantangan. Ini menimbulkan shock berat untuk orang biasa ya. Maka untuk menghibur Rasulullah, khawatir timbul, ya kalau dari sisi manusiawi ya, khawatir timbul ragu. Tantangan begitu hebat, pendukung utama meninggal. Sehingga akan menimbulkan goncang kalau buat kita ya. Antara terus enggak. Maka Allah menunjuk beliau ya, diberi kesaksian-kesaksian apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi. Ini perjalanan takdir diberitahukan pada beliau. Seperti yang pernah disampaikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardh. Demikianlah kami perlihatkan malakut langit, komunitas langit diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Liyakuna minal muqinin, supaya Nabi Ibrahim yakin. Nah begitu juga kepada Nabi Muhammad. Setelah dijelaskan nih, ya planningnya ke depan akan begini. Wah dia baru yakin, oh iya benar. Nah itu. Kemudian yang kedua, ya diceritakan yang pertama ini, furija sakfun bi baiti wa nabi Makkah fanajala Jibril. Tiba-tiba atap rumahku terbuka. Begitu Rasulullah memulai ceritanya, Isra dan Mi'raj. Aku lagi tiduran antara, ya kata orang tuh tidur ayam, antara melek dan merem gitu ya. Tiba-tiba aku lihat atap rumahku terbuka. Lalu Jibril turun. Nah itu selanjutnya dibawa ke Zamzam. Yang kedua, Al-Isra wal Mi'raj marratan wahidatan. Kan Al-Isra wal Mi'raj kilahuma fi lailatin wahidatin. Isra dan Mi'raj, dua peristiwa ini itu dialami oleh Rasulullah dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya enggak terpisah lama. Ya. Sekarang Isra, bulan depan Mi'raj, bukan begitu. Nah, ini dalam waktu serenteng malam itu. Binahwi isrina sinin, kurang lebih 10 tahun sebelum hijrah. 10 tahun. 10 tahun setelah diutus ya. 10 tahun setelah diutus. Jadi beliau menjadi rasul ya. Setelah 10 tahun. Nah, itu kan terjadilah Isra dan Mi'raj. Dan sebelum hijrah beliau. Falam yata'addada wa yaqa'a maratain aw miraran. Tidak ada berita yang menyatakan bahwa beliau pernah melakukannya lebih dari sekali. Tidak ada berita gitu. Ya, tidak ada berita bahwa beliau Isra dan Mi'raj lebih dari sekali. Maksudnya 2 kali, 3 kali nggak ada. Ya. Sehingga inilah makanya tidak memenuhi persyaratan ilmiah. Karena persyaratan ilmiah, fenomena itu harus terjadi berulang-ulang. Ya, contoh orang melakukan pengamatan, oh ini, ya kan, lalu dicoba dulu, nah, berhasil, baru itu. Pengamatan itu harus lebih dari sekali. Kalau cuma sekali nggak bisa. Wa inna masawabu fi dzalika anna hadzal ikhtilaf mahmulun ala ikhtilafi ibaratir ruwat. Nah, kalau ada berita lebih dari sekali, ini karena waktu itu belum ada kalender. Ya, kita tahu bahwa kalender dimulai titi mangsa itu setelah beliau wafat bahkan, yaitu di zaman Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini menyelesaikan banyak ukuran dan takaran, Pak. Ukuran dan takaran. Contohnya, orang boleh melakukan sholat qasr berapa? Kata orang 2 marhalah. Lah marhalah itu apa? Harus tepat gitu. Terus tentang wajibnya zakat emas. Oh dia berapa itu? 20 dinar. Nah dinar itu berapa gitu? Nah, jadi harus tepat gitu.
Nah itu waktu itu masih belum tepat ukuran. Ya, di zaman Umar tuh diberesin semua itu. Terus dirham, berapa zakatnya? Harus tepat. Yang namanya mud. Mud itu dulu kan masih manual, Pak, yang disebut. Kenapa disebut mud? Itu mad artinya, memanjangkan tangan. Jadi aslinya dulu itu bukan pakai timbangan. Tapi orang masukin ke beras gitu. 4 kali begini. Jadi apa yang ada di sini 4 kali. Itulah zakatul fitri. Jadi kalau begitu nanti nggak bisa sama, kan ada orang yang pendek, tangan, ya, dengan orang yang panjang. Justru itu yang paling tepat, karena orang kecil pasti makannya dikit. Kalau raksasa, ngikutin dia kan. Tapi kalau begini untuk urusan negara jadi susah, ya kan? Karena bisa jadi ada orang yang tangannya panjang besar, raksasa, lalu dia beri sedikit. Bagaimana sih pengawas bisa? Kurang kamu ini. Tahu kurang apa enggak kan harus ada ukuran. Ada kepastian ya. Sama dengan penanggalan ini. Kalau kita nggak ada penanggalan, mau janjian juga susah. Ya kapan? Nanti aja purnama. Ya kan susah. Ya, makanya itu dirintislah itu. Di zaman Umar bin Khattab penanggalan. Nah, dan ditunjuklah hijrah sebagai penanggalan. Sehingga disebut tahun hijrah. Tahun hijriah. Karena tanggal 1, bulan 1, tahun 1, dianggap bertepatan saat Rasulullah melangkahkan kaki keluar rumah. Momennya tuh. Kalau kita kan diresmikan kan, nah, itu peresmian itu tanggal 1, bulan 1, tahun 1 adalah ketika Rasulullah meninggalkan rumah. Pas itu ternyata malamnya itu muncul bulan sabit. Ya kalau dihitung itu nggak sesuai kan kedodoran itu kan. Kamu sembarangan nanggalin. Kayak ini Natal itu kan kedodoran, Pak. Ya. Mereka mengatakan Natal itu kan nanti kelahiran artinya, bahasa Ternyata Yesus itu bukan lahir di situ. Dari mana orang Islam menggugat Nabi Isa bukan lahir di 25 Desember? Karena waktu itu dalam Quran sebut wa huzi ilaika. Ya. Tusakit alaika rutaban janiyah. Coba tekan perutmu ke pohon korma, ke batang korma. Nanti korma itu akan berjatuhan. Nah, korma panen, korma berbuah itu bukan di Desember. Orang Islam tahunya di situ, maka digugat. Kemudian dia meluruskan. Oh iya benar bukan. Nah, ini kan kebohongan, jadi bukan soal disalib nggak disalibnya saja. Sampai kelahiran nabinya pun mereka berbohong. Nah, orang Islam nggak tahu, nggak ada urusan tanggal berapa tapi itu ternyata isi Al-Quran itu cocok, ya karena saat Maryam ibu beliau ya kan dibully lah sikit oleh masyarakatnya karena hamil tanpa suami kan, bisa terbayang, sehingga dia ngungsi ke hutan saat harus melahirkan nggak ada orang. Maka itulah pohon perintah dari Allah, wa huzi ilaika, tekan perutmu. Bisa terbayang itu. Konon ada yang melakukan penelitian sekarang ustadz ke sana, ke Timur Tengah, lalu mencoba menggerakkan batang korma. 100 orang nggak bergerak, nggak oreg gitu, nggak goyang-goyang acan gitu. Nah ini kan Maryam, beliau sedang lemah mau melahirkan. Nah inilah namanya mukjizat. Tapi beliau karena bukan nabi nggak bisa disebut mukjizat, karomah kali ya. Beliau kan bukan nabi, ibunya ini Maryam. Tapi kalau orang mencoba itu menggerakkan 100 orang nggak goyang. Mana mungkin kalau cuman
si kurmanya bisa jatuh. Nah ini saudara, bisa disaksikan ya. Nah itu ternyata dari peristiwa itu bisa untuk menggugat waktu yang ditentukan oleh mereka sebagai kelahiran nabinya. Selidik punya selidik, ternyata itu ulang tahun raja yang beragama Nasrani. Yesus kapan lahirnya? Wah, pendeta, waduh, nggak tahu ya kapan. Udah samain aja sama ulang tahun saya. Gitu cerita. Makanya gambarnya itu gambar apa itu yang pakaian lagi naik kuda tuh, tempatnya bersalju, itu nggak ada salju turun di sana. Nah, itu adalah gambar di Jerman. Jadi acak-acakan mereka tuh cerita. Tuh yang pakai topi tuh bagi-bagi hadiah. Sinterklas, ya. Nah itu. Kan digambarkan tuh bersalju. Nah di sana bukan negara bersalju. Jadi gugat lagi tuh, bikin gambar-gambar tuh kan. Kita dulu ada yang memfitnah umat Islam. Kalender diisi burak, wajahnya perempuan. Kan dulu mah suka ada kan? Sajadah-sajadah ditempel di dinding. Burak wajahnya perempuan. Jadi seakan-akan Nabi itu gila perempuan. Itu fitnah, itu gambar itu bukan dari umat Islam. Maka kita sadar, nah itu semua nggak ada sekarang. Sekarang kan udah hilang. Dulu banyak itu. Ini kembali kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak dijelaskan Isra dan Mi'raj itu seperti binatang. Seperti yang digambarkan Rasulullah. Burak itu binatang antara kuda dan keledai katanya. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Nah, itu dijelaskan oleh Rasulullah. Dan buruk ini adalah binatang dari surga. Dia sudah kangen gitu. Sebab engkau akan ditugasi membawa nabi yang paling mulia. Jadi selalu nanya dia katanya. Dia kan tempatnya di surga. Selalu kapan nih begitu terus. Nah, sampai waktunya tiba. Jadi merupakan kebanggaan tersendiri ya. Bisa membawa Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Jadi singkatnya apa? Buah dari iman kepada Isra dan Mi'raj, isbatu uluwillah, menetapkan tingginya Allah. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini sampai sekarang pun tidak bisa ditiru orang. Ya. Kalaulah Rasulullah bohong, kan setelah pulang itu Rasulullah dites beliau. Coba tunjukkan pintu-pintu Masjidil Aqsa. Kan dia nggak pernah ke sana Rasulullah. Beliau diam sebentar, ditunjukkan dengan persis ini. Terus ada nggak lagi bukti lain? Ada satu kabilah yang sedang menuju ke sini. Nah, peralatan masaknya tersenggol olehku. Jadi jatuh, ya berserakan. Nah, jadi dia bilang begitu. Nanti sebentar lagi ke sini. Gak lama setelah beliau cerita begitu, betul datang. Berapa waktu ya datang. Terus dicerita, benar nggak ada yang? Iya benar. Padahal Rasulullah nggak pergi ke sana. Ini bukti-bukti wawancara ya, yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dan dituntut oleh orang Quraisy. Terus wa minas samarat aidan isbatu kalamillah, menetapkan kalamullah dan sebagainya, masih banyak ini. Nah, sampai di situlah. Ya, jadi Rasulullah juga waktu Mi'raj itu diperlihatkan kejadian-kejadian yang akan dialami di surga dan neraka. Diperlihatkan di situ. Orang yang nggak sholat begini, ya, orang yang melakukan kejahatan ini, dia melihat langsung. Ya itu perintah sholat juga begitu. Awalnya 50. Ketika Rasulullah harus turun dari ketinggian tertentu, beliau melintasi nabi-nabi. Sampailah di hadapan Nabi Musa. Gimana? Sukses sudah? Sudah. Ada apa perintahnya? Sholat 50 waktu. Wah, jangan katanya. Sebab pengalaman umatku itu
fisiknya lebih besar daripada umatmu. Nabi Musa kan. Mereka nggak kuat. Kesian kamu, balik lagi aja. Nah itu, konon beliau balik lagi, lalu berkurang 5. Sampai lagi kepada Nabi Musa, begitu lagi, terus berkurang 5. Sampailah 5 terakhir. Ya, beliau turun, baiknya sih dinego lagi. Beliau nggak mau, malu. Nah, aturan kalau tanya sama kita mah ya, kalau boleh nanya gitulah sama kita. Gimana? Nego lagi? Nego lah. Gitu. Minimal sholat subuh dipindah jam 7. Mungkin untuk pegawai itu cocok gitu. Sholat langsung berangkat kan. Nah ini pagi jadi males. Minimal begitu kan. Nah itulah. Maka sholat beliau setelah ditetapkan 5 kali, beliau tidak naik lagi, tidak nego lagi. Maka ditetapkanlah menjadi 5. Tapi pahalanya setara dengan 50. Walaupun kita kerjakan 5, tapi pahalanya setara dengan 50. Ya, kita berbahagia sekali ya. Kerja sedikit, gaji gede. Nah, itu. Tapi nanti ya, panennya nanti. Sekarang nggak kelihatan. Nah, ini karena masalah gaib. Sudah cukup ya? Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Jadi Isra dan Mi'raj itu 2 peristiwa yang harus kita imani, yang betul-betul dialami oleh Rasulullah dalam keadaan sadar. Beliau lakukan sendiri ya di suatu malam, katanya malam Rajab. Sehingga diperingati sekarang Isra dan Mi'raj di malam Rajab. Tapi Rajab ini nggak ada kaitan dengan keutamaan ibadat. Cuma sampai sekarang masih menjadi keyakinan. Pokoknya kalau masuk bulan Rajab saja, kita umroh, itu setara dengan haji. Jumlah pengikutnya. Sebenarnya nggak ada berita bahwa umroh di bulan Rajab itu lebih utama. Tidak ada. Mungkin mereka masih terbawa-bawa ini. Ya, jadi kalau kita umroh di bulan Rajab, itu jumlah pengunjungnya sama dengan haji. Banyaknya. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Ya itulah. Ya, karena mereka masih punya keyakinan afdol gitu. Padahal nggak ada berita tentang afdol. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadiahi kita dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah berkenan melindungi kita dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah juga berkenan menganugerahi masa depan yang cerah, masa depan yang mudah untuk anak putra-putri kita, anak keturunan kita, dan membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.